Mana topiknya? Oke, ya. Begini, saya kira saudara sudah pernah kenal dengan istilah SEO. Pernah kenal enggak? SEO. Ada yang pernah tahu? SEO, SERP, SEM. Siapa yang pernah tahu lah salah satu dari itu? SSO. SEO, SEM, SERP. Nah, siapa yang pernah tahu? Salah satu, enggak apa-apa. Saya pernah kenal SEO, Pak. Opo ngono. Oke, silakan. Siapa pernah kenal SEO? Nathanael, Khairul, Azizatun, Rahmat Ramadan, ya, atau Dewandra, silakan. Gulam, wah ini wong Mesir gitu ya. Wong Gulam ini apa ya? Jenengan Turki gitu ya. Ekania, Oktaye Sofa, waduh, namanya begitu indah ini. Siapa pernah kenal istilah salah satu aja dari SEO, SEM, SERP? Ada yang pernah dengar salah satunya? Halo? Belum pernah, Pak. Belum pernah semua? Pak. Waduh, Cilokoy. Baik, SEO itu atau mulai dari SERP dulu ya. SERP, SERP. Ya. SERP itu singkatan dari Search Engine Result Page. Jadi jumlah halaman ya, jumlah halaman atau posisi halaman di mana di mana web kita itu terdapat gitu. Pak, saya ingat. Apa? Woi, apa ingat apa? Kalau Bapak ngomongin itu, saya cuma ngajarin yang SEM, System Engineering Marketing ya, Pak ya? Ciami, ya betul, Ya, betul. ya itu Jadi, aja. Cuman dia itu kemarin kan nggak singketan gitu loh Pak, dia langsung kepanjangan System Engineering Marketing gitu, itu aja sih. oh ya, Ya. ya bagus. Nah kalau menurut Mbak Aziza, apa itu Search Engine Marketing? Promosi ya kayaknya. Marketing itu ya promosi emang. Iya. Promosi Apa ya? yang menggunakan search engine. Search engine, ya benar. Iya toh. SEM itu search engine marketing, yaitu kegiatan pemasaran, kegiatan marketing yang memanfaatkan search engine. Search engine tahu nggak? Jangan-jangan nggak ngerti search engine juga, walah repot. Tahu ya search engine ya? Oke, search engine dan search engine yang paling banyak digunakan adalah memang Google. Ya, jadi mengapa kok Google terkenal? Ya, pasti dia punya kelebihan. Tidak satu-satunya search engine Google itu, masih ada Bing, masih ada di Mozilla juga punya itu. Tetapi memang yang paling banyak digunakan adalah Google. Ya. Nah, mengapa Google banyak digunakan? Karena Google pula yang selalu mengembangkan diri sehingga dia bisa mendapatkan topik itu lebih banyak daripada search engine yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pencariannya tercepat di antara search engine yang lain. Jadi misalnya saya akan mencari satu kata, ketik search engine marketing gitu. Kalau Google mungkin bisa menampilkan 1000 halaman. Tapi kalau kita menggunakan search engine yang lain ternyata hanya 500 halaman. Nah, itu menjadikan Google lebih banyak diminati.
juga di dalam waktu pencarian, saat kita mengetikkan search engine marketing, biasanya lalu setelah muncul hasilnya, Google itu menayangkan kecepatan waktunya, ya, lama waktu dia melakukan pencarian atau melakukan crawling istilahnya, ya, melakukan crawling. Berapa lama dia melakukan crawling itu langsung dimunculkan. Dan ternyata dengan hasil yang banyak itu pun, waktu crawling Google lebih cepat dari yang lain. Nah, maka lalu muncullah berbagai penelitian dengan adanya search engine ini, ya. Ya, terutama dengan Google, yaitu apa? Salah satunya adalah, eee, lalu muncul istilah SERP, Search Engine Result Page. Jadi kalau, saya mengetikkan sebuah kata untuk pencarian, itu saya ada di mana. Ya, misalkan, search engine marketing itu tadi, atau misalkan saudara mengetikkan dinus gitu ya. Nah, diketikkan dinus itu ada di mana, di halaman berapa. Ya, kalau dia ada di halaman pertama, ya itu yang kita inginkan. Tapi kalau ternyata dia ada di halaman yang belakang, ya misalkan saudara ketikkan, perguruan tinggi, eee, di Jawa Tengah gitu ya, ditulis di perguruan tinggi di Jawa Tengah. Nah, kita ketik gitu, nah ada di mana, Udinus ini, gitu ya. Mana nih Udinus nggak ada, halaman pertama nggak ada. Waduh kok nggak ada nih? Waduh, ah, ternyata adanya di halaman misalnya loh ya, ternyata adanya di halaman 25, ya, ada di halaman 25. Lah, siapa yang pernah membuka sampai dengan halaman 25? Kebanyakan orang membaca hasil dari pencarian sebuah search engine itu paling halaman 10 itu sudah jarang gitu ya, membuka sampai halaman 10 ya, muncul kalau di Google kan ada GOOO-nya ada berapa gitu ya. Nah itu sampai halaman 10 itu jarang sekali. Nah kalau kita lebih dari halaman 10 ya nggak akan kebaca. Nah itulah pentingnya kemudian mengupayakan supaya, situs kita itu ada di halaman depan dari sebuah hasil pencarian search engine. Nah, itu namanya, eee, SERP ya, Search Engine Result Page. Nah, lalu muncul upaya, bagaimana ya caranya supaya, situs saya itu muncul di halaman depan. Rupanya memang ada tekniknya saudara-saudara, tidak hanya sekedar dibiarkan begitu, tetapi ada strategi yang harus kita upayakan supaya dalam pencarian itu situs kita muncul di halaman-halaman depan. Nah, upaya untuk bisa memunculkan situs kita di halaman depan atau untuk mendapatkan search engine result page yang kecil ya, maka ada, upaya-upaya itu lalu disebut dengan istilah search engine optimization atau disingkat sebagai SEO. Nah, lalu apa hubungannya dengan marketing, Pak? Nah, kalau situs kita ada di halaman depan setiap kali orang melakukan pencarian satu topik, apakah situs kita menjadi tidak terkenal? Kan terkenal. Nah, marketing kan upayanya memang membuat supaya produk kita itu dikenal. Nah, jadi itulah lalu di dalam, teknologi saat ini, karena kita juga sudah, internet sudah lama, apa, perdagangan secara online juga sudah lama, maka pada akhirnya marketing secara online pun juga mulai diupayakan, ya. Sudah banyak, meskipun belum banyak sekali. Ya itu,
itu adalah topik yang kita bahas pada siang hari ini. Nah, mengapa mesin pencari itu begitu hebat gitu ya? Kok bisa? Dan mengapa kok bisa cepat? Nah, ini adalah satu gambaran mesin pencari yang ada di Google. Ya. Jadi Google ini ternyata setiap kali ada orang yang mengetikkan satu kata dan melakukan pencarian, maka dia kemudian menyimpan hasil itu ke dalam tabel-tabel database dia. Ya. Jadi dia mempunyai tabel yang berisi alamat-alamat situs atau URL. Nah, URL ini juga kemudian bisa dikelompok-kelompokkan di samping alamatnya, tapi juga dengan topiknya. Maka biasanya orang sekarang sangat gemar lagi dengan menggunakan tag-tag gitu ya. Tag name-nya apa, tag-nya apa, di tag apa. Ya, itu tag-tag itu nanti akan menjadi bagian dari mesin pencari untuk melakukan pengindekan. Ya. Jadi alamat-alamat situs yang sudah didapatkan itu lalu diindekskan berdasarkan topik-topik yang ada di situ. Nah, sehingga kalau ada seseorang itu melakukan pencarian satu topik ya, mengetikkan topik di dalam sebuah browser, di dalam sebuah search engine, lalu Google akan mencari lebih dahulu dia akan melakukan pengindekan dulu berdasarkan kata kunci yang kita ketikkan. Nah, begitu dia memunculkan kata pengindekan, maka lalu dia segera menampilkan hasil dari pencarian itu berdasarkan indeks yang telah dibuat. Nah, rupanya itulah yang membuat Google itu menjadi cepat. Karena dia tidak melakukan secara real terus-menerus, tetapi hanya membaca dari tabel yang telah dia miliki. Tentu tabel ini akan selalu diperbaiki atau diperbarui, karena Google juga tahulah bahwa setiap kali pasti ada situs-situs yang berubah, yang bertambah, atau itu mungkin juga berhenti ya, diturunkan, itu pasti ada. Nah, inilah konsep dari mesin pencari itu seperti itu. Oke. Ya, ini gambarannya ya. Jadi, dia mempunyai alamat, kemudian daftar alamat ini, masing-masing punya kode konten, ya. Sehingga nanti kalau ada satu pencarian, dia tinggal membuat indeks dari kata kunci yang diketikkan oleh konsumen, lalu muncullah hasilnya. Ya, ini mungkin barangkali yang menjadi lebih cepat. Nah, kalau ternyata web kita selalu ada di depan, ya pastilah orang banyak mengklik, kan gitu ya, banyak mengklik. Nah, sekarang persoalan klik pun juga dimasalahkan. Muncul di depan, tapi tidak diklik, ya buat apa? Nah, jadi kemudian istilah klik ini pun sekarang menjadi istilah yang penting, yang kemudian disebut dengan istilah rasio klik tayang atau RKT. Jadi kalau kita tidak pernah diklik itu rendah, ora terkenal. Nah, tambah lagi sekarang, diklik tapi nggak dibaca. Nah, itu kan ya mesak gitu. Ya kan ternyata itu cuma diklik. Maka Google sekarang juga cerdik. Bukan hanya diklik, tapi juga dipelototi. Ya, maka Google lalu menambahkan yaitu durasi seseorang di dalam mengamati sebuah situs. Kalau dia durasinya lama berarti baik. Tapi kalau ternyata hanya diklik dan kemudian klik yang lain lagi, ya berarti itu nilainya rendah. Ya. Nah, itu juga nanti akan menjadi sebuah variabel di dalam penilaian keterkenalan sebuah web atau situs web. Nah, itu mungkin bayangannya seperti itu ya. Jadi, mengapa kok pusing-pusing tuh Pak ngomong seperti ini, search engine marketing, terus ada SEO, ya kuncinya di situ. Kita wajib
menggunakan search engine marketing. Mengapa? Karena kegiatan yang paling banyak dilakukan saat orang menggunakan internet adalah melakukan penelusuran menggunakan search engine itu. Nah, namanya marketing, pengen terkenal, ya gunakan fasilitas yang paling sering digunakan. Apa? Mesin pencari. Ya, mayoritas orang masuk ke internet pasti lalu ngetikkan sesuatu di mesin pencari. Nah, maka karena kita ingin terkenal, gunakan atau manfaatkan mesin pencari itu untuk membuat kita terkenal. Itu namanya search engine marketing. Ya, oke, silakan kalau ada yang teman-teman yang mau berkomentar lebih dulu, silakan. Ben ora do ngantuk ngono lho. Ya, siapa yang mau komentar, siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, Mas Khairil, Khairil Lukman atau Khairul Lukman? Silakan Mas Khairil. Suaranya ora terdengar. Ada Khairil juga. Oh, ini Khairil Lukman, ada Khairul Aksan. Ada pertanyaan Mas Khairul atau komentar, silakan. Mas Khairul Aksan. Untuk saat ini belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjut lagi. Ya, oke. Nah, lalu muncullah sebuah istilah di dalam kegiatan marketing yang dikenal dengan inbound marketing dan outbound marketing. Nah, apa bedanya? Saudara bisa lihat di dalam gambar tersebut, yaitu bahwa inbound marketing dan outbound marketing itu berbeda dari 4 hal. Yang pertama, cara komunikasinya, kemudian cara pencariannya, kemudian model promosinya, dan strateginya. Nah, kita lihat satu-satu. Inbound marketing, ya, yang merupakan model marketing saat ini, itu melakukan komunikasi secara interaktif, ya, two way, ya. Jadi saya tidak mempromosikan barang saya saja, saya tidak menawarkan barang saya saja kepada konsumen, tetapi saya juga mengajak konsumen untuk membicarakan produk saya. Nah, jadi komunikasinya secara dua jalur, ya, konsumen ke perusahaan dan perusahaan ke konsumen. Ini berbeda dengan outbound marketing. Kalau outbound marketing itu komunikasinya one way, satu arah, yaitu dari si pemilik produk atau dari perusahaan memasarkan, menginformasikan produknya, melakukan penawaran produknya kepada calon konsumen. Ya, tadi calon konsumen sendiri tidak diberi tidak diberi semacam akses, ya, untuk melakukan pertanyaan gitu. Padahal itu penting saat ini. Saat ini itu penting. Ya, ya barangkali malah orang-orang atau pedagang-pedagang jalanan itu malah sudah melakukan, ya. Kalau rumah makan malah jarang. Contoh ya, misalkan saudara beli bakso yang lewat gitu ya. Nah, itu kan ada tawaran gitu. Mak, saya beli baksonya tetapi, kulnya dikit aja ya, ya ditambahi baksonya misalkan begitu. Atau, saya kuahnya jangan banyak-banyak, ya, atau sebaiknya kuahnya ditambahin ya Bang, karena mau saya tambahkan nasi, ya. Itu sudah melakukan two way communication itu, ya. Jadi malah secara sederhana mungkin pedagang-pedagang itu lebih komunikatif daripada, eee rumah makan besar. Kalau rumah makan besar kan nggak bisa ditawar-tawar, ya. Kita pesen nanti dapatnya seperti itu, ya. Waduh, ini baksonya kok cuman banyak kuahnya, ya memang jatahnya begitu. Paham ya? Itu dari komunikasinya. Nah, kemudian dari gerak pencariannya, ya. Kalau inbound marketing itu, customer itu mencari,
bisnis ya. Customer itu mencari apa? Mencari customer lah yang aktif untuk menemukan eh, perusahaan kita atau bisnis kita ya. Jadi customer lah yang aktif untuk melakukan pencarian sehingga suatu ketika akan ketemu dengan bisnis kita. Itu inbound marketing. Nah, sedangkan outbound marketing itu perusahaan yang mencari pelanggan. Nah, boleh dikatakan gitu ya. Jadi outbound marketing itu marketing masa lalu. Ya, perusahaan mencari pelanggan, itu masa lalu. Nah, kalau yang sekarang ini adalah konsumen yang mencari produk atau konsumen mencari eh, organisasi atau konsumen mencari bisnis kita. Nah, itu beda inbound dengan outbound ya. Jadi kalau dulu orang konsumen perusahaan mencari konsumen, kalau sekarang justru konsumen yang mencari perusahaan. Ya betul enggak? Ya. Di dalam bisnis secara online saudara juga banyak sudah melakukan itu sebenarnya secara online. Misalnya apa? Saya pengen makan nih siang ini, pasti yang dicari yang murah kan gitu. Pasti cari yang murah, yang ada promonya. Sik promo berarti saudara cari rumah makan atau warung makan yang memberikan promo. Sedangkan saudara juga nggak tahu toh bahwa perusahaan itu memberikan email misalnya kepada Anda bahwa dia mengadakan promo. Nggak melakukan itu. Ya, perusahaan nggak melakukan itu. Karena sekarang konsumenlah yang jalan. Itu inbound marketing. Oke, berikutnya dari promosinya ya. Jadi kalau dari promosinya itu di inbound marketing ya, inbound marketing, model marketing saat ini, model pemasarannya adalah marketing atau perusahaan atau organisasi itu memberikan edukasi ya, kepada calon konsumen, memberikan edukasi. Misalnya saya jualan apa ya, saya jualan obat kesehatan gitu ya, produk kesehatan. Nah, atau saya punya ya oke lah produk kesehatan. Nah, saya akan menjelaskan kepada konsumen saya pentingnya menjaga kesehatan, ya kan? Ada banyak peristiwa yang membuat satu kata kesehatan itu menjadi lebih penting yang lain. Contoh, yang penting punya banyak uang, Pak. Oh iya, bagus. Punya banyak uang itu tidak salah dan tidak jelek. Tetapi apa gunanya saudara punya banyak uang, tapi saudara sakit-sakitan? Bukankah saudara akhirnya juga tidak mampu merasakan banyaknya uang itu? Ya, contoh begitu ya. Nah, kemudian orang nanti akan tertarik bahwa dia harus menjaga kesehatan. Nah, kemudian saya kerucutkan lagi bahwa kesehatan yang paling penting itu adalah menjaga hati kan gitu ya. Nanggone agama itu kita ya ngono, jagalah hati jangan kok apa ngono ya. Nah, ternyata bukan hati yang itu tetapi ternyata adalah liver ya, penyakit atau untuk kesehatan hati. Apa itu kesehatan hati itu biasanya apa kalau yang obat yang temulawak ya, ternyata Pak Himawan tuh cuman mau jualan temulawak tapi ngomongnya sampai ke mana-mana. Nah, itu adalah edukasi ya. Jadi model pemasarannya tidak langsung ya, tidak langsung menawarkan satu produk tertentu. Pentingnya produk saya, itu tidak seperti itu. Pemasaran zaman lalu outbound memang begitu ya. Jadi saya punya produk, oh, saya beritahu, setiap orang itu saya beritahu, ini produk bagus, bagus untuk apa? Kita tidak pernah diberitahu tentang manfaat obat ini dan mengapa penyakit seperti itu penting untuk diperhatikan. Enggak bicara seperti itu. Nah, kalau inbound marketing justru dia tidak secara vulgar barangkali, tidak secara terus terang menawarkan produknya. Ya. Tapi nanti orang akan tahu sendiri, oh ini yang mirip kok malah produk ini ya. Nah, baru seperti itu. Itu namanya inbound marketing.
Nah, kemudian bagaimanakah strategi strategi untuk promosinya? Yaitu kalau zaman dulu outbound itu menggunakan televisi, menggunakan radio, menggunakan baliho-baliho ya, ditempelkan, "Loh aku punya produk seperti ini, oh, tujuannya ini ya," seperti itu. Nah, sedangkan kalau menggunakan inbound marketing, maka, promosinya adalah menggunakan, eee, konten ya. Jadi kita membuat kenapa kita membuat sebuah konten? Tujuannya mengedukasi tadi ya, model marketingnya, model promosinya ya. Jadi kita membuat, pengetahuan ke orang lain, menyebarkan pengetahuan kepada orang lain dengan cara membuat konten. Kita juga bisa mempunyai, sosial media ya, untuk mengajak orang berdiskusi, untuk mengajak orang membuat sebuah opini. Ya, misalkan melalui Twitter, ya, melalui Facebook, wah itu bisa. Nah, atau ditunjang lagi dengan search engine optimization. Apa itu? Supaya kalau orang sedang melakukan pencarian satu produk, maka situs kita selalu nongol di halaman-halaman terdepan. Nah, kalau zaman dahulu, maka, strategi yang digunakan karena hanya sekedar memberitahu, ya biasanya adalah TV, radio, ya. Tuh, karena kan cuma satu arah, saudara mau tanya sama radio ya nggak dijawab, saudara mau tanya sama baliho, di depan baliho malah dikira orang gendeng, ya kan. Nah, tetapi kalau kita membuat suatu konten di sebuah sosial media, maka pertanyaan Anda sangat mungkin untuk direspon. Ya, ditanggapi. Nah, itulah, perbedaan antara inbound marketing dengan outbound marketing. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin cerita satu pengalaman, silakan. Siapa yang mengawali? Ada? Oke, belum ada. Baik, saya lanjut lagi. Tapi tidak pada tidur nih, wah nanti saya ngomong sendiri dong. Oke, nah, eh kalau di dalam web, karena kita pencariannya memang menggunakan, internet dan akhirnya berhubungan dengan web, maka lalu muncullah istilah web semantik, ya. Yaitu suatu kemampuan atau salah satu kemampuan di mana komputer dapat menginterpretasikan makna konten, ya, dengan menggunakan metadata yang ada, ya. Nah, semantik ini, adalah satu komputasi yang memberikan makna, ya, untuk bisa dipakai sebagai salah satu alat untuk mendukung pengambilan informasi atau untuk melakukan analisis. Nah ini semakin mudah saudara-saudara kita mempromosikan lewat web, karena sekarang ini sudah masuk era web yang disebut web 3.0 yang cara mengkonstruknya itu lebih mudah daripada web yang masa lalu. Bahkan web 3.0 ini yang kita sebut web 0.30 ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, salah satunya adalah pencarian semantik itu, sehingga kita tidak perlu harus membuat programnya sendiri. Nah, yang penting untuk kita mempunyai web adalah sebuah konten yang rich atau yang kaya. Hmm, kaya. Kaya apa? Kaya punyuk ya Pak? Ya enggak. Kaya tentang informasi. Nah ini contoh Udinus ini sudah masuk kampus kita tercinta. Ketika kita ketikkan kata Udinus, maka di halaman pertama akan muncul Dinus ACID, ya, dan masih di dalam masih di dalam interface dari Google tersebut, ya, karena menggunakan Google, kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi. Misalkan tentang jumlah student, misalkan tentang bagaimana saya bisa mendaftar, bahkan diberi juga fasilitas, ya. Lalu pengen tahu biaya kuliahnya, ada juga. Pengen tahu kampusnya seperti apa, di mana, seperti gambarannya seperti apa sih. Nah,
itu sudah ada semua di dalam, saudara lihat di dalam slide tayangan saya ini ya di Google. Nah, ini adalah satu konten yang cukup kaya. Nah, kalau kita bisa menampilkan banyak hal, maka saat orang kemudian melakukan pencarian dan menemukan situs kita, ya dengan mudah dan begitu senang dia akan masuk ke dalam situs kita. Nah, itu contoh-contoh dari web yang harus menjadi lebih komplit dan kaya. Nah, gitu. Nah, di dalam analisis itu nanti aplikasi atau sistem bisa memberikan semacam apa ya, ya data tapi pendukung. Jadi keputusannya tetap di manusia. Misalkan dia lalu membuat ranking, ya toh, bahwa yang mengetahui permasalahan ini ranking 1 adalah 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, pilihan tetap ada pada manusianya. Saya ingin memilih berdasarkan ranking pertama atau mungkin saya akan memilih yang belakangan itu udah urusan manusianya ya. Oke. Ya, itu tentang pemasaran di internet. Saya akan lanjutkan dengan jejaring sosial ya, karena di jaring sosial juga sebenarnya sudah dibahas juga. Sorry, bukan dibahas tapi oke. Oke. Oke, ya. Nah, kok langsung akhir. Baik. Nah, mengapa kita bicara tentang jejaring sosial? Ya, jejaring sosial itu eh, sebuah aplikasi yang mewakili kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Sebagai seorang makhluk sosial, manusia pasti butuh sosialisasi. Nah, saat ini sudah mulai banyak web-web sosial, ya, ada web 1.0, ada web 2.0, ya. Sekarang lebih banyak kita masuk atau menggunakan web 2.0. Apa? Karena lebih dinamik, ya. User bisa mengontrol kontennya, jadi tidak tergantung dari adminnya, ya. Kemudian apa yang harus terhubung memang akhirnya lebih banyak, bukan hanya komputer, tetapi bisa juga handphone, kan bisa nyambung tuh, bisa handphone, bisa komputer, bisa juga printer, nah ya jadi peralatan-peralatan yang terhubung itu menjadi lebih kompleks ya. Nah, biasanya kalau web-web itu sering menampilkan pribadi. Ya, maka dalam web 2.0 ini lebih banyak fasilitas yang bersifat apa ya, komunal, komunitis gitu ya. Nah, ya, jadi tidak eksklusif. Nah, oke. Nah, ini apa yang kita bisa paparkan di dalam sebuah web, banyak sekali. Ya, mulai dari Permisi, Pak. radio, film, televisi, Permisi, Pak. ya. Maaf, Pak. Ini Oh ya? slide-nya emang belum keganti atau gimana Oh, ya, udah Pak? jalan? Oh, sorry, Iya, sorry, Pak. sorry. Kok iso ora mlaku piye? Oh, bentar, mungkin saya harus hentikan presentasi dulu. Saya share ulang. Karena tadi ganti slide ya. Oke. Ya, oke. Ya. Jadi lalu muncul karena web ini menjadi penting saudara-saudara, termasuk salah satunya untuk membuat jejaring sosial, maka muncullah web 3.0 yang dirancang untuk memudahkan orang membangun web. Itu web 3.0. Lebih banyak fasilitasnya, ya, lebih banyak fasilitasnya, tetapi lebih mudah membuatnya. Ya. Nah, ini juga akhirnya sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang
berkaitan dengan keterhubungannya terhadap internet. Kita lihat dari grafik ini bahwa Indonesia itu ya meskipun masih di bawah Vietnam dan Thailand, tetapi grafiknya naik. Grafiknya naik. Ini terjadi sampai dengan tahun 2015. Mungkin tahun 2022 ini sudah terlewat mungkin saja. Ya, karena penduduk Indonesia semakin banyak dan semakin banyak pula yang mau atau yang kemudian berlangganan internet. Nah, kita kembali lagi ke media sosial. Web itu media sosial, karena kalau kita membuat web, kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Nah, pertanyaannya adalah saya itu bukan seorang programmer. Nah, maka web 3.0 lalu dimunculkan supaya seorang yang tidak mempunyai kemampuan programmer tinggi tetap bisa membuat sebuah web itu. Ya. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah web 3.0. Dilengkapi dengan beberapa fasilitas sehingga kita bisa bertukar tidak lagi hanya gambar, tapi bahkan film atau video. Ya. Nah, oke itu. Nah, kemudian dari hasil kita membangun sebuah jejaring sosial, maka hasilnya kita bisa analisis secara visual, matematik, dan semantik. Ya. Jadi kita lihat loh kok titiknya makin banyak, ini berarti berminatnya. Ya, secara matematis bagaimana pertumbuhan transaksinya itu akan dilihat. Secara semantik maka akan kita lihat aturan-aturan dasarnya. Nah, web yang paling mudah dibuat itu adalah blog. Ya. Ada banyak software yang menyediakan fasilitas untuk membuat blog. Ya. Nah, ini meskipun itu bukan yang satu-satunya ya. Kalau seseorang bisa membuat web dinamis sih nggak apa-apa, lebih keren, lebih fleksibel. Tapi kalau tidak apa-apa, ya silakan saudara menggunakan blog itu. Nah, blog ataupun web ini yang kemudian kita gunakan sebagai alat untuk melakukan komunikasi publik atau melakukan pemasaran. Nah, itu kaitannya dengan topik di sebelumnya tadi. Ya, itu teman-teman yang saya bicarakan untuk siang hari ini sebenarnya. Dan tentunya itu juga nanti semuanya masuk ke materi ujian ya. Baik, ada pertanyaan tentang dua topik yang saya sampaikan siang hari ini? Ada? Belum ada? Baik, kalau belum ada, kita akan ketemu lagi untuk ujian ya. Kita akan ketemu untuk ujian, kemudian kita ujiannya secara online ya.